A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ada dua kesalahan yang sering terulang dan itu jarang disadari. Ada berapa kesalahan? Dua. Satu, salah makan. Yang kedua, salah teman. Apa yang pertama? Nah, mari kita salah makan. Makanan yang dimakan itu bisa haram, bisa halal, bisa syubhat. Kawan-kawan kita ngajak kita makan di tempat yang tidak jelas halal haramnya. Nah, ini satu paket ya. Salah makan plus salah teman, salah kawan. Maka di surat Al-Furqan tadi yang kita baca juz 19 ayat 28 itu dia bilang, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Maka kakak-kakak, abang-abang yang punya anak di pesantren, pesankan betul sama anaknya, hati-hati nak pilih kawan. Dan kecenderungannya pilih kawan itu kan yang enak. Dan kita terbiasa pilih kawan yang bikin kita happy saja. Nah, nanti di akhirat itu orang-orang tuh pada nyesal. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Udah masuk neraka masih nyalakan orang lain. Salah kawan. Maka Imam Syafi'i pernah bilang gini, kalau ada orang yang memaksamu untuk ke surga, peganglah tangannya kuat-kuat, karena orang-orang itu jarang, sedikit. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada masuk neraka dapat hadiah, gitu kira-kira. Abang, kakak, ayah, bunda ini sekarang sedang, kalau di internal ya, sedang dipaksa masuk surga atau dipaksa masuk neraka? Bayar zakat atau bayar utang? Dan kan pusing. Orang biasanya cari pembenaran kan, berharap jawabannya salah satu gitu. Kita di sini lagi belajar beriman, bertaubat, beriman dan beramal soleh. Tias, tiga-tiganya kita lakukan. Taubat ya jalan terus sampai mati. Beriman ya tetap jaga keimanan, beramal soleh ya tetap bikin karya. Tidak ada surga yang dibeli dengan santai-santai. Semua dibeli dengan air mata, pengorbanan, sakit, dihina, dicurigai, disalahpahami. Biasa. Kadang-kadang kita harus berlomba dengan waktu, bikin skala prioritas. Dan jangan dikira antum-antum saja yang cari surga gitu. Kita juga, saya pribadi, kami tadi malam juga lagi nyari surganya dan tidak pernah tahu yang mana yang diterima Allah. Baru balik jam berapa tadi malam? Jam 12. Lagi nyari omset juga. Jam 12 sampai balik ganti baju, tidur, istirahat. Subuh ini ngisi. Kemarin full alhamdulillah ya, kita silaturahim dengan beberapa teman. Semoga Allah terima sebagai amal soleh. Ini ada kakak nanya, suaminya judi online, kabur dari rumah. Salahkah saya mau cerai sama suami Ustaz karena judi online? Gimana kak, kalau ada kasus suaminya judi online? Diapakan? Jadikan suami sebagai jaminan gitu ya. Pak, saya tidak ada BPKB, suami saya jelas jaminan ini. Judi online ini setahu saya orang-orangnya rusak sistem sarafnya.
Ada 3 yang katanya susah dinasihati itu. Katanya ya. 1 yang rokok, 2 yang judi online, 3 orang jatuh cinta. Ada berapa? 3. 1, 2, 3. Jatuh cinta. Sepertinya sistem sarafnya putus semua. Karena dia akan punya 1.000.000 dalil untuk pembenaran. Betul enggak? Oh, kok betul? Polos emang Jogja. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Di ayat selanjutnya, oh ini ada kan 25 28. Kalimatnya tuh loh. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Apa yang mau saya bahas? Kalimat sesudahnya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Dia ini orang baik. Tapi kawan-kawannya ngajak dan dia marah sama Allah. Orang-orang ini udah nyesatkan saya ya Allah. Setelah datang peringatan itu kepadaku. Artinya dia tahu mana benar mana salah, tapi kawan-kawannya ini ngajak dia bermaksiat, lalu dia menikmati maksiat itu. Maka saya bilang kesalahan yang sangat sering terulang berkali-kali, tapi jarang disadari, itu salah makan dan salah teman. Hati-hatilah pilih kawan, hati-hatilah pilih circle. Catat ya, teman seperti apa atau lingkungan seperti apa yang harus antum pertahankan. 1. Kalau melihatnya atau bertemu dengannya, antum ingat sama Allah. Apa yang pertama? Kalau bertemu, antum ingat sama Allah. Minimal ada kalimat dari mulut dia tuh. Antum kalau ketemu dia tuh minimal alhamdulillah, ketika bersen dia. Apa gimana bunyi bersen tuh? Prikitiu, gimana bunyi bersen? Oh, ada sih. Dia bilang alhamdulillah, terus dibalas apa? Yarhamukallah, misalnya gitu kan. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu antum ketemu dia tuh bikin ingat sama Allah. Dia tutup aurat. Dia mungkin buka Quran atau scroll untuk dengar ceramah. Yang kedua, antum abang kakak kalau ketemu dia nambah ilmu. Gimana? Bang, nongkrong misalnya di warung kopi. Dia sharing, entah cerita pengalaman, entah cerita tentang kehidupan, entah cerita sesuatu yang baik-baik, apa aja. Dan tidak harus mengguru ya, dengarkan semuanya. Qala Allah Ta'ala. Enggak gitu juga. Sedang-sedang baru gak masuk warung kopi kan. Wahai penghuni warung kopi, Allah berfirman, ya itu kena pangkong orang. Ngerti kena pangkong? Dikeplai. Nggak harus karena dakwah tidak harus di mimbar. Masuk itu barang. Karena bisa di atas meja. Iya kan? Bisa nggak di atas meja? Meja makan. Ya kan, meja anggota dewan. Banyak peluang-peluang dakwah itu. Bisa bakar ikan. Ya, Puang. Kan tidak harus di mimbar, tapi pantai pun bisa. Enak banget tuh tepi pantai. Macam-macam kaunya lemparkan ke laut. Mau kemana, Puang? Bakar ikan. Wih, sedap. Karena Sulawesi memang bakarnya ikan. Tapi disebutnya ikang. Kalau makan? Makang. Ya kan? Kenapa kalau mereka nyebut ikan-ikang, makan-makang? Oh, itu orang kuno. Orang apa? Orang kuno. Kalau Puang? Oh, kalau saya mau dereng. Apa? Dereng. Jadi beda rupanya. Apa yang pertama? Salah kawan. Salah makan. Kalau ketemu kawan, pilih kawan. Pilih yang pertama satu, bikin kita ingat sama Allah.
Ketemu sama dia bikin kita istighfar terus gitu kan. Nah, bisa juga. DKI. Dia kan daerah khusus istighfar. Ya ada gak? Dengan kawan istighfar. Ketemu sama dia tuh istighfar atas bawaan gitu tuh. Ngelus dada ya gitu. Ada ingat Allah. Yang kedua tambah ilmu. Ada sesuatu yang baru. Entah dia ngasih ayat ke, entah dia cerita tentang hadis ke, entah dia menguatkan kita tentang belief atau keyakinan yang mungkin selama ini kita kayak ragu-ragu. Misalnya kalimat sederhana ya. Kalimat sederhana contoh. Yang lain boleh hilang, tapi prasangka baik kepada Allah tidak boleh hilang. Kalimat itu saya pribadi dapat saat saya ngerasa ujian ini kok tidak habis-habis gitu. Tapi saya yakin ini pasti ada titik selesainya nih. Nah dan ternyata benar kan? Husnuzon kepada Allah itulah yang terjadi. Banyak orang tuh mudah sekali mengeluh. Lalu mengatakan sulit banget Ustadz, tidak mungkin kayaknya. Ya udah mulutmu mengatakan sulit banget, tidak mungkin kayaknya, itulah yang terjadi. Maka kawan-kawan tuh harus mengingatkan kita. Nah contoh kita berdoa. Di Munzalan nanti diajarkan tidak doanya? Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru. Yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksud kepadamu ya Allah. Itu cara berdoa yang keren kan? Suka enggak dapat rezeki baru? Banyak, halal, berkah, tanpa bermaksud kepada Allah. Orang nongkrong-nongkrong di kafe, santai-santai, tidak ada yang dikerjakannya, tidak ada yang dibicarakan. Habis gitu aja, cerita bola, sama-sama nonton, udah berlalu. Ilmuhu la yanfa', tarkuhu la yadur. Mengetahuinya tidak ada manfaatnya, meninggalkannya pun tidak ada mudaratnya sama sekali. Jadi punya kawan tidak nambah ingat Allah, punya kawan tidak nambah ilmu. Terus ngapain kau berkawan? Tahu tidak efeknya kalau udah punya kawan yang model 2 begini? Tidak bikin kita ingat sama Allah dan tidak bikin kita nambah ilmu. Apa yang terjadi kawan-kawan? SMS. Sudah miskin, sontoloyo. Sontoloyo itu yang bawa bebek ya. Betul lah? Ngangon bebek. Nah, siapa yang baru tahu kalau yang mengangon bebek itu bahasanya sontoloyo. Nah, kalau sontoloyo ketemu sama orang yang bawa sapi, namanya tanyalah sama orang Jawa. Apa bahasa Jawanya orang yang bawa sapi itu? Iya kan? Iya. Betul. Jadi kalau tukang bawa bebek, tukang ngangon bebek ketemu sama yang bawa sapi, mereka akan saling panggil, woi, sonto. Yes, baji, ya gitu. Kita ketemu kemarin di perjalanan itu menuju ke apa? KWP ya. Apa tuh Ustaz? Cari aja di Google. Nanya-nanya. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Pilotnya sapi tuh panggilannya baji. Kalau yang ngangon bebek panggilannya Jadi kalau kita punya kawan tidak bikin kita ingat sama Allah dan tidak bikin kita tambah ilmu, kita akan jadi SMS. Apa itu SMS Ayaman? Sudah miskin, sonto. Sudah miskin, sombong. Apa bentuk sombong itu? Tidak mau menerima kebenaran. Itu sombong. Ya kan? Apalagi bentuk sombong? Satu, tidak mau menerima kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang lain. Bisa kebayang abang kakak miskin, coba bilang tak punya duit, bodoh, dalam kurung tak punya ilmu. Yang keempat, busuk hati, suka iri, suka hasad. Ini kira-kira neraka premium enggak nih? Miskin, tak berduit, bodoh, tak punya ilmu. Terus yang keempat, busuk hati. Nengok orang beli kulkas, dia panas dingin. Orang beli mobil, dia masuk dalam mobil ambulan.
Orang naik pangkat dia naik juga. Apa yang naik? Tensi darahnya naik. Kawannya beli tanah, dia masuk tanah. Nauzubillah. Apa yang ketiga Yaman? Nah, yang ketiga ini yang saya mau ngajak antum semuanya sama-sama kita. Ingat Allah, tambah ilmu. Golek sangu balik. Kita nih pasti balik kampung. Jadi kalau antum ketemu sama orang-orang begini, orang-orang yang membuat antum semangat dan bertambah ingat sama Allah, bertambah ilmu kalau ketemu sama beliau, bertambah juga semangat antum untuk mencari bekal. Untuk menambah bekal, untuk kembali kepada Allah, pegang orang itu. Karena bekal kita cuma 3. Masih ingat tak? Atau masih lupa? Kalau meninggal, tinggal 3. Sedekah jariyah. Saya tulis bahasa Arabnya ya, soalnya banyak yang enggak ngerti. Ilmun yuntafa'u bihi. Tiga. Antum kan sering baca terjemahannya kan? Kalau gampang ingatnya HTD. Pernah dengar saya bilang HTD? Harta, tenaga, doa. Harta itu sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi itu pakai tenaga, dan waladun soleh yad'u lahu itu doa. Dan kata-kata yang dipakai oleh baginda Rasul adalah waladun. Apa? Waladun. Boleh tanya nanti sama Ustaz Fanani. Apa bedanya waladun sama ibnun, Ustaz? Ibnun Luqman bin Husni itu berarti anak kandung. Mas Jati sama Mbak Ani punya anak. Siapa namanya? Alvin. Itu anak biologis atau anak ideologis? Biologis. Tapi Mas Jati punya anak namanya Yudi. Itu anak apa, Mas? Itu anak namanya ya. Ya kan enggak besarkan, enggak belikan susu, enggak belikan pampers. Tahu-tahu dia datang, bapakku teko kata dia, adalah. Ibnun itu anak kandung. Sedangkan walad itu adalah anak ideologis. Nah, yang sering orang jarang paham dan jarang dibahas itu kalimat yuntafa'u bihi sama kata-kata walad. Saya sering ketemu sama orang, gitu. Gitu. Hanya tuh terkejut, O-nya baru tahu karena suka baca dari kiri. Itulah saya bilang pentingnya ustaz-ustaz baca dari kanan. Paham enggak? Apa baca dari kanan? Cari matan aslinya, bahasa Arabnya apa. Jangan cuma baca terjemah karena tidak terwakili. Rasulullah itu enggak mungkin ngomong pakai nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu kalau bicara ada wahyu dari Allah. Maka kalimatnya ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu pakai fi'il mabni lil majhul kan? Yu'khadhu minhu al manfa'ah. Ma makna yu'khadhu minhu al manfa'ah? Mana anak-anak gontor? Ada? Hilang semua dah. Yang paralon generation mana paralon? Mengalirkan air. Ini angkatan berapa, Mas? Paralon? Gontor tahun berapa? 2003, Ramadan ya dia pergi. Yuntafa'u itu artinya diambil manfaat darinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah ilmu itu bisa diambil manfaat darinya?
Apakah di sini hanya ilmu agama? Ayo. Tutorial bagaimana bisa membuat sate yang enak misalnya gitu. Bisa jadi ilmu? Bisa. Bagaimana ilmu itu bisa diambil manfaat darinya? Diajarkan cara mendesain logo pakai Microsoft Excel misalnya gitu. Itu tinggi sekali tuh, bukan multimedia lagi dah. Multifungsi udah sekarang. Bagaimana cara tips dan trik membuat makanan yang nyaman, yang enak, yang halal. Ilmu apa aja yang antum ajarkan dan niatkan karena Allah, maka saya bilang kita ini harus ngajar, harus jadi muallim di bidang kita masing-masing. Belajar multimedia, antum belajar betul sampai dapat ilmunya, ajarkan ke orang lain. Bukan masalah siapa yang mau dengar Ustadz, banyak orang lebih pintar, enggak gitu. Kau mau enggak memperjuangkan akhiratmu? Ini nih sanggup balik itu yang ini. Gimana caranya lepas dari hutang? Cerita aja, ajarkan. Kalaupun enggak berani niatnya ngajar, niatnya berbagi ilmu atau sharing. Kan pakai bahasa Inggris jadi lebih mahal. Kalau ngajar judulnya guru honor, enggak diangkat-angkat bertahun-tahun, bilang aja sharing. Bayangkan abang kakak mungkin nengok SMK sekarang yang nonton kayak gini gitu ya. Dulu tuh tak ada yang nonton. Satu orang datang. Saya ngomong sama satu orang. Karena bagi saya tidak ada urusan. Aku tidak dihisap Allah jumlah audiensnya. Tapi Allah menghisap saya apa yang saya lakukan di waktu subuh itu, di waktu-waktu premium itu. Saya paksa diri saya ngajar. Allahumma paksain. Karena saya mau cari bekal. Saya udahlah tak punya duit. To'ya bangun masjid. To'ya yang bayarkan listrik, bayarkan macam-macam pengeluaran. Saya tidak punya apa-apa. Apalah yang saya kontribusikan untuk Munzalan di awal-awal tuh. Saya bilang, To'ya boleh tidak saya ngajar di sini, To'ya? Kalau saya ngambil kesempatan yang lain ya banyak gitu. Saya bisa jualan, bisa apa. Tapi saya bilang, enggak, To'ya, saya izin berbagi ilmu. Saya yakin dan prasangka baik sama Allah. Lewat wasilah saya ngajar ini, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan buat saya. Dan abang kakak tahu kan, SMK ini dengan izin Allah baru jalan 12 tahun. Tiap subuh, siapa yang belajar? Saya yang belajar. Kenapa? Setiap ngisi SMK tuh dapat konten baru. Karena wajahmu, kontenku. Makanya saya suka itu. Apa? Saya juga suka itu. YTTA namanya, yang tahu-tahu aja. Ilmun yuntafa'u bihi. Kita dapat sesuatu gitu dari orang yang kita kenal baik. Dan kita bisa ngerasakan apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Saya pertama kali dengar riba itu haram. Ketahuinya riba haram, tapi begitu dikasih tahu hadisnya adalah riba itu seperti berzina sama ibu kandung sendiri, berperang sama Allah dan Rasulnya. Itu rasanya kayak ketampar bolak-balik. Ya Allah, saya bilang apa ya kerja aku selama ini. Qadarullah kan ayah saya udah meninggal, tinggal mama saya. Lalu dikasih tahu dosanya seperti berzina sama ibu kandung sendiri. Kan sedihnya luar biasa tuh. Ya Allah, bodoh sekali. Motor cicilan dulu tuh 2012 tuh kan saya tidak tahu, orang nyuruh saya beli motor, beli jak cicil katanya. Bisa bah ini. Ya namanya bodoh tadi kan, tidak ngerti ilmunya. Ikutlah si bodoh nih. 12 juta katanya. Cicil-cicil jadi berapa belas juta. Nah akhirnya saya ikut. Pantas tidak tenang gitu. Habis itu masih main-main nih. Cerita, saya kan 2 pengalaman tuh, motor sama mobil. 2012, baru balik dari Malaysia tuh lah. Kalau mobil itu nyambungkan cicilan orang, minta tolong datang ke Munzalan, Tok ya bilang kita tolong jak ngambil dari rentenir. Over kredit bahasanya gitu. Tapi kita harus mengeluarkan duit, bayar ke rentenir 27,5 juta, ingat betul saya. Nah, mobil itu dikasih untuk seorang ustadz, seorang guru. Qadarullah, pas kita udah ambil mobilnya, saya nengok mobil itu kan, ih bagus mobilnya nih. Warna putih, cantik gitu. Begitu pas mau diserahkan ke guru ini, gurunya pula tak mau. Saya ndak bisa bahasanya gitulah, pakai mobil Matic. Boleh ndak carikan saya kuda aja? Maksudnya Mitsubishi kuda. Mungkin kalau habis bensinnya bisa makan rumput misalnya. Nah yang satu, mobil ini nganggur kan? Akhirnya sama Bang Ahmad dan Tok Ya, Tok Ahmad dan Tok Ya itu dikasih lah
Ya udah, daripada mobil ini tidak dipakai, ini serahkan ke Tok Aji, Jak. Saya dapat mobil itu. Padahal tadi ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Nah mulai saya, bisa ya dapat mobil tidak beli. Belum ngerti riba, pergi umroh. Pas waktu itu dulu tuh umroh tuh tidak boleh ngidupkan handphone. Saya dikasih ajarannya begitu. Begitu sampai Jeddah baru ngaktifkan handphone. Dapat SMS dari bunda. Ya, mobil ditarik leasing. Hah? Wah, naik lah kan. Biasa, masih bodoh kan, belum punya ilmu. Nah, ini kan pengalaman saya biar antum ambil pelajaran. Pergi ke leasingnya. Bawa duit sama Tok ya. Bawa duit Xenia padahal mobilnya tuh. Bawa duit, terus bilanglah, saya ini bukan tidak bayar, bukan tidak mampu bayar, saya lagi umroh, gitu bahasanya. Oh tidak bisa Pak, begini. Saya langsung tanya, abang Muslim ke? Muslim? Bilang, jahat ya leasing tuh, saya bilang. Saya gitu kan langsung, kepala leasingnya. Tapi nanti siksa Allah lebih jahat lagi. Saya ngomong gitu di kantor leasingnya. Saya bawa duit 2 bulan bisa bayar. Tok ya cubit paha saya. Ingat benar Tok ya cubit. Baru itulah Tok ya seumur-umur cubit paha saya. Apa maksudnya dicubit paha? Jangan garang-garang Tok Aji, kita di kandang dia gitu. 3 minggu saya kemana-mana tuh pakai motor dijemput. Ompi itu termasuk salah satu yang nganter. Orang tanya, bang mana mobil putih bang? Saya bilang yang udah diambil sama yang punya. Kemarin saya pinjam. Tidak ada saya ceritakan tentang kejahatan, lebay gitu. Nah ini juga penting teman-teman. Ketika antum lagi dapat ujian, jangan posisikan dirimu sebagai korban. Ini ilmu respon paling penting. Jangan pernah posisikan dirimu sebagai korban. Banyak orang tuh suka jadi konten kreator tiba-tiba kalau udah miskin, babak belur, minta dikasihani, playing victim. Dia yang salah, dia yang marah. Coba diulang. Dia yang salah, dia yang marah. Bikin konten, bikin drama, bikin Insta story sampai berlapis-lapis sampai titik-titik. Tahu nggak guys? Aku dikhianatin guys. Sedih banget hidup aku guys. Tolong ya guys, kalian doain aku ya guys. Pret. Kau tahu nggak orang-orang kalau kau cerita kesusahanmu, orang tuh sujud syukur. Ketika kau cerita tentang permasalahan keluargamu, orang ngincar, ku tunggu jandamu, gitu. Emang ada yang suka. Jangan sampai kita nih. Nah, balik lagi tadi ya. Salah apa tadi pertama? Salah makan sama salah teman. Dah, begitu sampai leasing itu, akhirnya tidak bisa diambil kan? 3 minggu lah kami itu pakai mobil. Tidak pakai mobil. Ada orang baik ngasih uang pinjaman lunak, Kordul Hasan gitulah. Ini ada uang, silakan dipakai, dibelikan mobil cash. Wah, di situ saya mulai datang ke showroom sama Ompi pakai kantong plastik, duitnya 130-an juta waktu itu, nunjuk mana mobil. Dapatlah Avanza. Dari Xenia naik ke Avanza. Tapi tadi Xenianya dit. Yang ini Avanzanya nas lunas, nah, gitu. Makanya kalau saya ngecek itu kan cash, nah gitu. Cash. Always cash. AC. Apa AC? Always cash. Jadi begitu beli pakai cash, kakak yang jual mobil tuh selalu ngarahkan leasing. Kredit aja bang, lebih murah bang. Enggak, saya bilang cukup dah aku. 3 minggu kemarin aku bawa belum. Bayangkan mobil tuh lagi dicuci di tempat pencucian mobil, diambil sama debt collectornya. Enggak ada ampun. Jadi waktu itu gantilah mobil dari Xenia berubah jadi Avanza. Saya ingat tuh kasih stiker warna putih juga. Tadi Xenia Matic warna putih, sekarang Avanza manual warna putih. Karena waktu itu lagi kenceng-kencengnya Yayasan Ashabul Yamin, ya kan? Belum ngerti nih konsep masjid Usisa ala Taqwa, Inama Ya'muru Masajidallah. Pola-pola ini belum, ini cerita 2013 2014. Pakailah tulisan wa Ashabul Yamini ma Ashabul Yamin. Wah, masjidnya GIB, mobilnya GIB gitulah. Itulah kita pakai untuk antar beras. Lagi sayang-sayangnya, lagi nikmat-nikmatnya pakai mobil itu, lagi menikmati mobil yang Avanza, ada orang wakaf, orang baik, wakafkan mobil Honda CR-V 2014-an atau 2015. Antum bisa kebayang, orang ngumpulkan duit, kan 2012, 13, 14, baru 3 tahun, ngumpulkan infak beras, rumah ngontrak, ya, terus ada orang ngasih mobil CR-V warna putih baru. Tok ya dikasih mobil itu, ini untuk Tok ya, kata Tok ya, saya udah punya mobil. Kita serahkan ya ke guru kita.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat konten baru. Satu Pontianak ramai. Oh, pantas dia ngumpulkan infak, rupanya ganti mobil. Koplak. Itu yang Ayaman rasakan. Oh, ternyata uang infak kita untuk beli mobil baru. Antum tahu 2014, 2015 mobil Honda CR-V itu benda yang langka di Pontianak. Sangat jarang, itu yang dipakai Abbas sekarang. Mana orang pakai, Mas Jati aman pakai R3, kadang-kadang R4, R5 gitu ya. Kecil fitnahnya Mbak. Saya 2014 itu udah pakai CR-V. Datang ke majelis taklim tuh Masya Allah, orang nengok tuh dari atas ke bawah. Kan habis ceramah saya ngumpulkan infak, belum ada CS Baitul Mal. Nyatat satu-satu infak orang-orang itu. Apa rasanya? Pakai CR-V. Dibayar 2M. Makasih Mas. Habis. Miskin dihina, kaya dicurigai. Itulah asbabun nuzulnya kaos itu tuh. Jadi waktu naik motor, apa kalimatnya? Hati-hati Bu, diajak miskin. Masa ngumpul-ngumpulkan duit infak? Tuh, diajak miskin. Maksudnya tuh saya miskin. Kan motor minjam. Minjam motor Wawa kadang saya. Minjam motor Ibal. Ibal lu punya motor Bison. Yamaha Bison. Kadang-kadang berubah jadi banteng, kadang-kadang berubah jadi apa gitu lah. Jadi waktu miskin, dihina. Begitu mobil tuh, kan bingung ya, namanya nerima. Akhirnya mobil Avanza tadi diapakan Ayaman? Kita jual. Dan uang hasil penjualannya kita balikkan lagi ke beliau. Beliau pesan sama saya, tidak usah sebut nama. Jadi abang kakak, jangan dikira, ini mungkin saya mau ambil angle lain gitu. Jangan dikira kalau kita tuh nikmat itu naik, Xenia, Avanza, CR-V, terus orang berhenti. Nggak, caci makinya lebih banyak. Makanya bagus dah teras dakwah pakai Panther tuh, sip dah tuh. Panther aja terus. Nanti ganti-ganti sekali-sekali Kijang, Kudanil gitu-gitulah. Kan mobil-mobil zaman dulu kan nama binatang semua tuh, Kijang, ya kan? Kuda, Kancil, ya kan? Panther, apa lagi? Hah? Zebra. Ada ke mobil zebra? Ada. Daihatsu. Oh iya. Bypass, zebra, Kudanil ya. Buaya. Jadi jangan berpikir, oh nanti kalau saya sudah kaya, orang-orang akan percaya. Ndak. Pak Syukri, ini ceritanya Ustaz Riza Azhari. Pak Syukri, Allah yarham, lagi ngobrol sama Pak Zar. Pak Zar itu pendiri Gontor. Pak Syukri anak kandungnya. Syukri, kata Pak Zar, menurut kamu, kalau nanti Gontor sudah besar, apa masih ada orang yang benci atau yang curiga atau yang gak suka sama kita? Kata Pak Syukri, ya udah ada Pak. Kita ini kan masih kecil. Nanti kalau kita sudah besar orang akan percaya. Atau apa kata Pak Zar? Salah. Justru semakin besar, semakin banyak yang fitnah. Yarhamukallah. Maka abang kakak yang baik rahmati Allah, jangan dikira kaum miskin itu banyak yang sedikit yang tak suka. Begitu nanti udah kaya orang percaya. Nggak gitu konsepnya dunia ini. Justru makin di atas, makin kuat angin berhembus. Itu kenapa Yaman selalu minta tolong doakan saya. Itu bukan basa-basi abang kakak, benar-benar. Antum kalau mau coba aja gantikan saya. Ada yang mau gantikan saya enggak? Enggak usah lama-lama lah, seminggu aja. Mas Yudi? Oh, coba gantikan. Atau ya cobalah posisi Direktur Baitul Mal gitu. Ada yang mau gantikan enggak? Nyaman tuh. Dilelang. Atau jadi Dewan Syariah gitu. Ada yang mau? Puang gimana Puang? Mau gantikan Ustaz Fanani? Dewan Syariah gitu. Atau mau gantikan saya aja lah? Saya benar-benar minta doa tuh abang kakak. Enggak basa-basi. Doakan saya bilang. Mas Yudis jadi komandan. Nanti rasa mas, mantap pokoknya. Saya tinggal nanya, mas, piye? Kan langsung. Udah tahu jawabannya dah. Mana Mas Ahmad? Oh, lagi muhasabah ya. Lagi mana dong? Lagi bersyukur. Alhamdulillah ada pindah katanya. Pindah ke Mas Yudis. Oh alah katanya.
Dulu cuma 3 orang, 4 orang, solid. Begitu ramai, solid diatur. Betul nggak? Iya. Oh, dulu teras dakwah. Teras. Sekarang masjid teras dakwah. Besar kata orang. Ah, tanyalah sama mereka yang di dalam, gimana gak ujiannya? Makanya kalau saya ketemu tuh, gimana? Ya, mohon doanya Kiai. Ah, itu jawaban bijaksana dan bijaksini ya. Sulit itu Ayaman, bukan solid. Yes. Nama gak? Mau gantikan saya ngisi SMK? Hari Senin nih kita nggak usah diseneni gitu ya. Ojo dikeplai gitu. Jadi abang kakak, jangan dikira begitu nikmat itu nambah, orang-orang ikut senang. Nggak gitu rumusnya. Orang justru makin curiga dan ngomong saena EDW. Sakit. Saya tuh dipandang, jadi nyuper mobil si Arfi datang ke tempat ceramah, terus dikasih duit kan. Bensinnya tuh Masya Allah si Arfi itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ceramah itu dibayar 2M. Jadi nampaknya tebal gitu. Pas dilihat isinya, Masya Allah pokoknya gitulah. Nggak usah disebut lah. Jadi salah kita berharap bahwasanya kalau kita udah sukses, kita akan semakin dihormati orang. Kalau kita udah sukses, kita akan enggak. Yang hormat mungkin ada, tapi yang benci, yang curiga banyak. Nggak percaya? Buka Ali Imran 120. Surat berapa? 3:120. Apa kata Allah di situ? Intamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau memperoleh kebaikan, mereka akan bersedih hati atau curiga padamu. Tadi kalimatnya apa? Oh, pantas dia ngumpul-ngumpulkan infak untuk beli mobil baru. Tidak ada tabayun, tidak ada datang nanya tuh, dari mana bang dapat mobil ini bang, gimana bang? Dibayar MM-an, makasih, mohon maaf. Ya memang kita disuruh tidak boleh minta bayaran. Kalau guru les piano, les bahasa Inggris, terus apa lagi? Les biola, itu boleh minta bayaran. Kalau guru ngaji, tidak boleh minta bayaran. Saking mungkin mahalnya surga itu. Yuk. Intamsaskum hasanatun tasuhum. Intamsaskum hasanatun tasuhum. Intamsaskum hasanatun tasuhum. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kau dapat bencana, mereka bergembira. Cuman ngadapin orang-orang begini nih. Maka tadi saya bilang salah makan dan salah teman. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar, tetap bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Tidak ada yang bisa datangkan kemudaratan kecuali Allah. Tidak ada juga yang bisa datangkan manfaat kecuali Allah. Gitu. Jadi kalau orang ngancam, kan saya pernah ceritakan ada kakak-kakak di Pontianak diceritakan kanker darah, leukemia ya. Stadium 3 menuju 4. Kata dokter, umur kakak perempuan ini, kakak tuh perempuan ya, kakak kalau di Pontianak kakak tuh perempuan. Kalau abang tuh laki-laki. Kalau abang di Jawa kan beda ya. Ini abang nih bajunya abang. Ya kan? Jadi kata dokter, umur kakak ini hanya 3 bulan. Dan benar, setelah 3 bulan meninggal dokternya. Kakaknya masih hidup sampai sekarang. Padahal ini kejadian udah lama sekali. Intamsaskum hasanatun tasuhum wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kau susah, dapat nikmat, aku enggak suka. Jadi masalahnya itu bukan benar salah Bang Kakak. Memang dari awal sudah enggak suka. Makin besar dia, makin terkenal dia, makin di atas dia, yang suka makin
sedikit, yang benci hasad makin banyak. Saya dalam kondisi sadar abang kakak, dimanapun saya berada, selalu berpikir itu begini, ndak semua orang suka sama kita. Tentu harus paham itu. Ndak semua orang paham tentang apa yang kita lakukan. Oh Ustadz datang aja ke tempat kami, nanti boleh minta sumbangan. Hah? Jadi dia ketika nengok Ustadz tuh langsung dipukulnya rata. Semua Ustadz gitulah, ujung-ujungnya minta sumbangan kan, kata dia. Sakit gak kena gitu kan? Rasa saya nak sumpal mulut itu pakai sumbangan itu. Nih aku nyumbangnya mulut kau gitu. Tapi apakah kita nyalahkan dia? Ya enggak, mulut-mulut dia, gimana? Mungkin pengalaman dia begitu, atau mungkin dia pernah punya apa, atau emang udah enggak suka sama Ustaz. Maka cara ngadapinnya, antum benar. Terus? Saya salah. Saya minta maaf. Ting, hilang. Bakar ikan aja kita. Antum lihat mundur. 118. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. La tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat. Dua kali tasdid itu bayyana. Jangan sampai salah tuh. Bayyana yubayyinu. Di akhir huruf nunnya ada tasdid kan, bisa aja qad bayyana. Bayyana. Sudah kami jelaskan berulang-ulang kata Allah, lakumul ayat. Apakah satu ayat? Tidak. Ayat. Banyak sekali tanda-tanda. Pelajaran dari si fulan, kejadian sini. Kok enggak ngambil pelajaran gitu loh. Oh, alah dablek kata Allah. In kuntum ta'qilun. Apa sih in kuntum ta'qilun tuh? Mbok yao apa? Otaknya tuh dipakai gitu. Jangan dibungkus aja. Ini punya otak kok second like new gitu apa? Masih mulus, dijual otak gitu. Mulus, second like new, bahkan enggak pernah dipakai gitu. Apa artinya qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun? Aku udah jelaskan kata Allah, udah kasih contoh banyak. Ada orang munafik, ada orang fasik. Tadi cerita Yaman dari Xenia naik Avanza berubah jadi CR-V. Kalau orang ngelihat nyamannya pakai CR-V, justru serangan bertubi-tubi itu pada saat pakai CR-V. Cuma saya tak cerita ya. Pernah nengok saya ngeluh-ngeluh di CR-V. Guys, Lukman sedih gitu, ada enggak? Pernah nengok enggak video itu? Hah? Lukman sedih, pernah nengok? Uang donasi, ngomong apa nih? Pernah nengok enggak? Lukman sedih guys, dalam mobil CR-V. Mobil ini bukan makan duit umat guys gitu. Pernah nengok enggak video itu? Bisa kebayang kalau saya tuh bisa kemana-mana tuh konten Lukman sedih. Saya diam ya. Kadang dalam mobil tuh lah saya nangis. Ya Allah, saya bilang gini ya rasanya ya. Tapi aku masih sejuk mobil nih, masih ada AC-nya. Nabi Muhammad dulu naik onte, jalan kaki, berdarah dilempar. Tak ada apa-apanya. Dan tak ada sama sekali. Jadi hiburan saya tuh ya memang kubah hijau inilah. Maka saya ada rezeki tuh bikin kan, beli. Itu niatnya supaya mengingatkan saya, apa yang kau hadapi itu tak ada apa-apanya Luqman. Apa yang Allah ujikan kepada baginda Rasul itu Masya Allah. Jadi jangan lebay gitu, baru dakwah sebentar dikit-dikit ngeluh. Janganlah, malulah sama Rasulullah. Maka saya bilang yang saya kasih pin itu jaga baik-baik pinnya, jangan dijual. Digadaikan. Ini pin ini kan, yang ada beberapa orang yang saya kasih, saya bilang jaga baik-baik, itu amanah. Barangnya murah, tapi di bawah kubah hijaunya 3 manusia mulia. Ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, orang baik, simbol orang baik yang istiqomah, ada Umar bin Khattab,
Orang yang pernah jahat lalu bertaubat, orang yang pernah maksiat lalu pengen taat. Nah, mudah-mudahan kita masuk di bawah kubah hijau ini. Kalau tidak bisa nyontoh Abu Bakar, orang baik yang istiqomah, tirulah Umar bin Khattab. Nyambung kira-kira Bang Kakak? Lihat ayatnya. Wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu bitonatan. Ma makna bitonatan Ustaz mana nih? Hah? Kelompok. Bitonatan tuh grup, CS, bestie, teman sesirkel. Min dunikum. Di sini diterjemahkannya kan di luar kalangan agamamu. Padahal min dunikum itu kalau bisa diterjemahkan bebasnya yang sederhana, jangan cari teman yang lain frekuensinya. Kau mau ke surga, dia ke neraka. Kau ngomongin akhirat, ngomongin surga, ngomongin ampunan, dia Allah aja dia tidak percaya. Mana connect? Nyambung enggak kira-kira? Kita bicara ampunan Allah, kita bicara yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti Abang Kakak semua keburukan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan. Kita ngomongin ampunan Allah, ngomongin diganti kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan, dia Allah aja tidak percaya. Dia tidak percaya sama Allah. Itu namanya min dunikum, beda frekuensi. Beda server. Antum air laut, dia air tawar. Bisa ketemu? Nggak ketemu, tadi Allah bilang tuh, ada ayatnya tuh. Satu, air yang nggak akan ketemu. Dua samudra yang tidak saling bertemu. Surat Al-Furqan ayat 53. Nih, kita lompat sedikit ya. Pas ngomongkan nggak ketemu. 25 ayat 53. Nah, ini saya yakin Qur'annya belum di stabilo ya. Baru turun ayatnya. Cepat nih, ada yang punya stabilo? Nih saya kasih. Apa Allah bilang situ? Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar serta segar, yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tak tembus. Air, sama-sama benda cair, hanya beda rasa aja. Satu asin, satu tawar, tapi Allah bikin dia tidak saling tercampur dan tidak saling tembus. Apalagi tentang orientasi akhirat. Satu ngomongkan surga, satu ngomongkan Allah, satu ngomongkan zakat, satu ngomongkan ampunan. Ya enggak connect. Dia pakai obat penenang, kau cari ketenangan. Beda enggak? Beda lah. Dia maunya senang-senang, kau maunya tenang-tenang. Beda enggak? Party-party lah dia, mabuk lah dia, main perempuan lah dia, karena otaknya senang-senang. Sedangkan ente carinya tenang. Nyambung? Itu namanya min dunikum. Air laut yang tadi jelas-jelas saya bilang tadi. Asin dengan tawar aja padahal sama-sama benda cair. Bukan minyak dan ini loh ya. Bukan minyak dan air loh ya. Sesama air itu tidak bisa tembus kata Allah. Ingat gak tadi suratnya? Baru turun ayatnya ya? Baru turun. Coba pegang lagi kepalanya. Astagfirullahalazim. Tadi abang yang baca ayatnya, baca dah ayat ini tadi? Atau lompat? Dari 52, langsung ke 54 gitu? Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'azbun. Antum buka aja di Google. Buka di Google sekarang. Buka di Google, cari. Air laut yang tidak bertemu. Cari tuh, banyak tuh di Google. Dapat enggak? Yang dapat coba tolong kirim ke Telegram saya. Ke Telegramnya ini. Ada enggak? Ustaz Nizar bisa bantu kirimkan. Atau air laut yang tidak bertemu, buka ya gitu. Nah itu. Nah itu. Coba kirimkan anunya apa? Kirimkan entah YouTube-nya ke atau apanya. Kalau tidak bisa ke Telegram ya ke itu aja. Pakai pos. Kata kuncinya air laut yang tidak bertemu. Shadaqallahul azim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Allah jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tak tembus. Makanya kadang kalau ngomong, ada yang pernah ketemu sama teman lama enggak jumpa,
Tapi begitu antum ketemu tuh kayak tidak nyambung ngomongnya gitu. Pernah? Nah, Telegram nomor Ana yang ini, nomor Ana yang 085. Nah, ini. Nih. Maka tengok. Buka di Quran tuh. Di mana tuh letaknya? Selat Gibraltar, ya. Nah. Marajal bahraini yaltaqiyan, kan? Ini kuasa Allah. Jadi sama-sama manusia, sama-sama dari alumni pesantren yang sama, mungkin satu alma mater, satu kampus, apalagi satu tempat kuliah, tapi pas ketemu tuh orang nyanda gitu. Kita ngomong sama dia tuh kayak tidak nyambung. Pernah ya? Siapa yang pernah ngerasakan? Ketemu kawan, terus ketika ngobrol, mensana in corpore sano. Saya ngomong ke sana, dia ngomong ke sono, ya kan? Maka kadang-kadang kita jadi bodoh gitu, ketemu tuh reuni atau apa gitu ya. Jadi salah tingkah gitu. Aku nih sepertinya kau memang dari planet yang lain. Nah gitu loh. Kita ngerasa kayak, siapa jawab jurus? Antum ngerasa kan enggak sih? Ngerasa? Mas, ngerasa enggak Mas? Ketemu gitu teman-teman lama gitu. Bukan kita ngerasa kita lebih baik, enggak. Tapi obrolannya udah enggak nyambung. Itu tadi mensana in corpore sano. Saya ngomong ke sana, dia ngomong ke sono. Orangnya enggak. Inilah dia cerita air ini. Maka Allah bilang, tadi ayat Qur'annya baru turun kan? Ayo. Wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhal wa hijram mahjura. Allah bikin airnya tawar, segar, yang satu asin dan pahit, dan Allah jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tak tembus. Masya Allah, tabarakallah, kuasa Allah. Sama-sama air, barang cair, bukan minyak dengan air. Air ketemu air. Satu alma mater, satu klub, satu komunitas, satu sekolah, satu lembaga, tapi kayak air asin sama air tawar, nggak connect. Pernah ketemu? Coba pegang dulu kepalanya. Oh, baru turun ayatnya. Yo, stabilo. Baru turun dah ayat ini. Di SMK kayaknya seingat saya baru ini saya bahas. Ya kan? Jadi dulu saya juga heran, kenapa ya saya bilang, saya ajak ngobrol kawan-kawan saya nih, yang saya pikir, nih kayaknya nih kalau diajak dakwah nih, semangat nih. Saya ngomong kemana, dia ngomong kemana. Bayangkan pertanyaan pertamanya, Pan, wujud fulusuhula. Pertanyaan itu, wujud fulusuhula. Ada duit enggak tuh? Terus, daf'u hukam. Kalau anak ikut mikul-mikul beras gitu, bayarnya berapa? Dibayar berapa anak? Hah? What the? Anak ngomongin ayat, Van. Jadi saya ngomongin ayat tuh loh. Yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Allah ganti nanti dosa-dosa masa lalu kita. Udah bersemangat kita ngomongin ayat-ayat Paskas. Dulu kan belum ada slide, belum ada iPad, belum ada apa kan. Kemana-mana tuh presentasi ayat Paskas itulah. Tak ada yang bilang, malah pertanyaannya, aku dibayar berapa nanti kalau mikul beras tuh, kata dia. Waduh, saya janjikan, nyampaikan pentingnya kita bertaubat, memperbaiki diri tias itu untuk mengganti dosa masa lalu. Dia malah nanya, aku dapat apa, kata dia. Aku dapat berapa? Kam daf'uhu, kam fulusuhu. Oh alah, WTF gak orang nih. Awak yang dianggap salah ya man. Bicara kok masjid aja, malah bos awak di salah satu bendera otomotif. Dibilang kau dapat akhirat, dunia kau lupakan. Harus seimbang lah, kata beliau. Alamak. Ini bahasa ini, nampaknya ini bahasa Jawa Barat ya, bahasa Sunda ini.
orang awak. Maka salah satu cara Bang Kakak kalau ketemu sama orang-orang begitu lebih baik diam. Ini yang tadi saya bilang min dunikum. Kita balik lagi ya, masih ada waktu enggak nih? 3:118. Lihat. Apa sih isinya orang yang beda server tadi itu? Apa sih isinya orang-orang yang ndak ora ceto? Iya tadi mensana incorpore sano tuh. La ya'lunakum khabala. Coba diulang. La ya'lunakum khabala. Apa artinya la ya'lunakum khabala? Tak henti-hentinya mereka itu mendatangkan kemudorotan bagimu. Ditusuk dari belakang, didorong, dibunuh, difitnah, dicaci maki. WTF itu what the fun ya, fun. Fun itu lucu, fun itu fanani gitu. Alangkah lucunya gitu loh. What the fun. Kalau bahasa Arabnya fanani gitu. Yuk, la ya'lunakum khabala. Coba diulang. La ya'lunakum khabala. Apa kerja orang yang beda server tadi ini? Apa kerja orang yang beda circle tadi ini? Beda sudut pandang ini? Apa kerjanya? Tak henti-hentinya kata Allah. Kalau tak henti-hentinya itu berarti terus menerus. Pokoknya ku pisau aja kamu. Tak pisoi kowe. Tak sebutin semua nama-nama binatang dari mulai ubur-ubur, undur-undur, kudanil, kelabang, kalajengking. Pokoknya tak pisoi kowe. Pakai baju hitam, salah. Jilbab merah, salah. Baju coklat, salah. Pakai ungu, salah. Nggak pakai jilbab, salah. Mikul beras, salah. Ke masjid terus, salah. Jadi kiai pondok multimedia, salah. Masukkan anak ke pondok, salah. Dibilang orang tua tidak bertanggung jawab, orang tua tidak sayang anak. Apa lagi? Buang anak. Tidak tahu rasanya kita pisah sama anak tuh kayak apa rasanya. Kan banyak tuh anaknya masuk pondok, mamanya yang demam. Ojo miso-miso Ustaz. Oh enggak miso. TikTok biasa. Ayo, bahasa Arabnya apa tadi? La ya'lunakum khabala. Pakai mustalahat Quran supaya melekat. Jadi niatkan hafal. La ya'lunakum khabala. Dia tak henti-hentinya mendatangkan kemudorotan bagimu. Waddu ma'anittum. Coba bilang. Waddu ma'anittum. Hafalkan ini. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Dia sangat menginginkan apapun yang bisa menyusahkanmu. Wah, mantap kan? Sekarang pertanyaannya, kalau antum belum terkenal, skuter, ya kan, selebriti kurang terkenal. Apa? Selebgram kurang terkenal, skuter. Kalau antum belum terkenal, kira-kira ada enggak yang enggak suka? Hah? Enggak. Loh berarti ayat ini enggak berlaku dong. Piye to iki? Kira-kira ayat ini berlaku enggak? Berlaku tetap. Antum enggak terkenal tuh tetap ada yang enggak suka. Sekarang pertanyaannya, bisa bayangkan posisi kayak Ayaman ini. Katanya videonya viral, FYP. Dan saya pun enggak tahu siapa yang viralkan video-video saya itu. Antum bisa bayangkan, orang cuma nonton video semenit, 2 menit, langsung punya penilaian tentang Ayaman seolah udah kenal sama saya 2500 tahun gitu. Berapa? 2500 tahun. Berapa tuh? Dia cuma nonton video saya semenit, habis itu langsung bikin kesimpulan sendiri. Oh, siapa? Ustaz Lukman? Enggak. Ustaz apa tuh? Ustaz macam apa tuh? Gitu. Masa ngomongnya begitu? Antum bisa kebayang posisi kayak saya? Maka saya bilang, siapa yang mau gantikan saya? Ini ayatnya masih berlaku 118. Kecuali ayatnya lompat 117 langsung 119. 118 masih ada 2 ayatnya. Ayo, la ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Hafalkan pagi-pagi nih mumpung hari Senin. Ya, la ya'lunakum khabala. 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 Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum.
Waddu ma anittum. Waddu ma'anittum. Apa artinya waddu ma anittum? Amat sangat menginginkan kesusahanmu. Dia pengen kau jatuh, dia pengen kau bangkrut, dia pengen kau terpuruk, dia pengen kau hancur, dia pengen apa yang sudah kau mulai itu berantakan. Itu yang dia tunggu. Maka jangan lebay, jangan ceritakan kesusahanmu di sosial media. Itu yang ditunggunya. Paham? Eman marah kan enggak ngetes mic. Kes. Kalau hari Senin kan gitu. Tadi saya lembut karena banyak yang ngantuk saya tengok. Ah, kes, nah gitu kan, bangun dia kan, peranjat dia, kebanteng kawan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Yo. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Apa artinya tuh? Mereka telah nyata nampak kebencian dalam mulut mereka. Nih, katanya ada ustadz loh yang suka ngumpul-ngumpulkan beras tuh, sekarang udah pakai CRP. Makan duit umat lah tuh. Nah, itu ayatnya. Paham? Ada orang pengusaha bikin kapal pinisi, sekarang ngurus masjid. Sudah gila dia itu. Bikin kapal pinisi, miliar-miliar, ngurus masjid sekarang. Sudah bangkrut Ji. Sudah gila Ji. Iya Ki. Makan mie. Mana mie-nya kok tidak ada? Kan makan mie kok suruh makan mie tidak ada mie-nya. Sama kayak di Jawa. Ini jangan, ini sambal. Ya Allah, saya bilang susah sekali dalam sini. Semuanya jangan, tidak boleh makan. Bolehnya cuma sambal. Rupanya jangan itu sayur artinya. Saya pertama karena bodoh tidak ngerti kan. Kok suruh makan? Monggo saya tahu kan. Monggo Mas, monggo apa? Mas Santri dulu tuh kalimat itu. Monggo Mas Santri ya kan? Kita dulu dipanggilnya Mas Santri. Awal-awal datang ke Jawa, namanya budak Melayu kan. Monggo Mas Santri, niki jangan. Kok jangan semua saya bilang. Dipersilakan tapi kok bilang jangan. Ini kontraproduktif ini. Rupanya apa sih jangan saya bilang. Jangan tuh sayur kata dia. Oh alah sayur. Kan enggak enak tuh. Niki jangan, niki sambal. Ses mateng. Inilah mensana incorpore sano. Sama kayak makan mie. Loh. Kok makan mie mana mie-nya ikan semua isinya nih. Ya, Bang. Makan mie. Ya kan, Bang? Kalimatnya apa? Makan mie, ya kan? Enggak ada mie-nya. Milamidin ada nanti ya, milamidin ya. Segera insyaallah ya. Akan ada nanti milamidin di Bulukumba ya. Udah kaya, punya bisnis bagus, bikin kapal, kok bikin masjid? Ini orang gila. Tanya, gila Puang? Sudah hang. Sudah hilang, sudah kasih hang itu kepalanya. Dan ternyata sekarang saya kira beliau sendirian. Rupa makin ngegas, banyak orang dibikin hang sama beliau. Kasih bakar ikan ya Bang ya. Kalau tidak bisa bakar ikan, bakar orangnya ya. Pengasuh yang dibakar ya. Ya Allah, saya bilang. Antum-antum ini dianggap orang gila enggak? Ayo jawab. Dianggap orang gila enggak? Doktor S3 Brunei Darussalam. Ngapain ngurus masjid? Ustaz Farhani kan doktor S3. Dokternya langka lagi. S3 di bidang wakaf, S2 di bidang zakat. Langka di Indonesia. Luar negeri, Bos. Ada kan yang luar angkasa gitu kan? Ada yang di luar Nurul juga kan? Ngapain? Dan saya bilang sama saya, ingat, antum ini ya tanya sama beliau. Saya bilang sama Ustaz Fani, Fan, saya bilang, ente gabung di sini, saya bilang di Munzalan, saya enggak bisa janjikan ente duit dan enggak ada duitnya. Langsung ngomong gitu. Kalau sempat dia bilang kam fulusuhu kam daf'u, saya pangkung palanya langsung. Untung Ustaz Fani enggak ngomong gitu waktu itu. Mengingatkan saya kejadian 2014 2000 kan saya sering ngajak orang-orang yang menurut saya ini kayaknya berilmu nih bisa diajak gabung. Saya tahu kelemahan saya kan, kekurangan ilmu saya, kefakiran ilmu saya. Saya ngajaklah teman-teman saya yang pintar-pintar. Ternyata Masya Allah tabarakallah di luar prediksi BMKG semua. Dah, ayo qad badatil baghdha'u min afwahim, apa artinya? Mereka kebencian. Dan Allah bilang apa? Ayo baca sama-sama. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar.
Wama tukhfi suduruhum akbar. Apa artinya? Yang dalam hatinya. Dan apa yang mereka sembunyikan dalam hatinya lebih besar apanya? Kebenciannya, lebih besar hasadnya. Di mulutnya bilang, mana ada itu? Ustadz macam apa itu? Nonton video semenit, langsung ambil kesimpulan, seolah-olah dia kenal sama saya sudah 2500 tahun. Pusing ala Batman. Dan antum klarifikasi, saya tidak begitu. Ngomong di TikTok, Lukman sedih gitu. Hah? Mau antum? Hah? Mau nonton klarifikasi saya? Mau enggak? Lukman sedih. Lukman tuh gak bisa diginiin. Ya Allah, mualnya aku. Mana Yas? Kalau saya kayak gitu Yas? Hah? Siap? Antum bisa bayangkan enggak ayaman kayak gitu? Antum ngebayangkan aja udah mual kan? Enggak, gitu. Siapa yang mau? Ini. Ya kan? Jangan Ustadz, jangan sayur maksudnya. Lucu ayaman pasti katanya. Ya Allah betua raya. Dia biasa beli yang lucu. Kira-kira menurut antum, bagus enggak kalau saya klarifikasi? Tak dapat saya bayangkan Ustadz, saya langsung tungkopkan HP ini. Do you understand tungkopkan? Ditelungkupkan. Nah, itu bahasa Pontianak, tungkopkan. Jangan ayaman. Mau ketawa langsung takut diblokir. Bisa bayangkan antum saya ngeritis dakwah infak beras ini penuh dengan drama, penuh klarifikasi gitu. Kira-kira antum mau ikut enggak? Pernah nengok tak? Masya Allah. Ya kan? Kalau ngetawain Ustadz dosa enggak? Ya enggak dosa, dapat pahala. Sekarang saya tanya sama antum. Untuk siapa sih kita berbuat ini sebenarnya? Untuk diri sendiri kan? Kayaknya kita bilang kita berbuat untuk Allah. Padahal sebenarnya kan kebaikan itu balik ke kita lagi. Terus ngapain kita harus klarifikasi, cerita ini, meminta dibela diri, validasi. Masya Allah ya, aku selamat milad untuk diriku. Hah? Kalimat macam apa ini? Di antara kalimat paling aneh, semangat ya diriku. Hah? Semangat ya diriku. Ngomongnya di sosmed. Luar biasa, aku salut sama diriku sendiri dengan pencapaianku selama 2024 ini. Hah? Kalimat apa ini? Selamat milad ya untuk diriku. Ya Allah sian. Tak ada yang ucap. Tolonglah. Sedang-sedang gak kita main sosmed tuh. Ya. Tak perlulah rasanya ya. Saya aja kemarin tuh udah bilang kan, di 2 tahun terakhir ini orang-orang yang ngucapkan milad sama saya tuh enggak saya repost sengaja. Alhamdulillah, semenjak enggak di repost, dia enggak ngucapkan lagi. Tapi kirim karangan bunga. Ya, besar-besar gitu. Tapi bukan innalillah tulisannya ya. Saya bilang juga sama yang ngasih hadiah. Mohon maaf ya, saya bilang saya enggak biasa. Bukan gaya saya sama kami sekeluarga untuk posting-posting hampers. Hampers tuh yang itu kan, yang binatang kecil kayak tikus tuh. Oh, jangan ngegas dong, biasa aja. Iya. Hampers untuk yang supaya kalau kencing enggak itu kan. Oh, jangan ngegas, biasa aja, pelan-pelan ngomongnya ya. Niki jangan gitu. Niki sambel. Jadi saya bilang sama yang ngasih paket tuh, mohon maaf ya, saya bilang saya enggak posting, enggak repost. Kenapa? Yang follow Instagram saya, yang follow TikTok saya ini enggak semuanya dapat hampers. Nanti dia mungkin muncul sedihnya atau mungkin muncul prasangkanya, enak ya jadi ustadz memanfaatkan duit umat. Ya kan? Wah, nyaman sekali. Itu yang saya jaga. Udah diam-diam masih kena tembak, apalagi saya terang-terangan. Hai guys, aku lagi ke WC ya. Begitu kena WA,
Assalamualaikum Ustadz, lagi ngapain? Mohon maaf Ukti, aku lagi sujud. Nah gitu kan. Anak multimedia. Oh, pro. Sebentar ya Ukti, lagi ruku sebentar gitu. Iya. POV-nya, ya kan? POV. Balas WA lagi nginfak beras. Mana main? Ya kan? Balas WA lagi mikul beras. Oh, enggak level. Aku dong, balas WA pas lagi ruku sama sujud. Maaf Ukti, lagi ruku. Iyalah kata si Uktinya, si paling ruku. Hai guys, lihat ya aku lagi makan ini guys. Kenapa kau posting makan-makan tuh? Kau tahu nggak yang follow Instagram tuh ada yang lagi lapar? Saya tuh ngukur itu, mau gitu loh. Ini makan ini, dijamu ini, foto. Lihat guys, Assalamualaikum guys. Apa fungsinya tuh apa? Saya belum paham. Saya tahu, karena saya sering ketemu orang yang lapar mungkin ya. Jadi mau posting makanan yang sedang saya makan tuh enggak sampai rasanya, mikir berkali-kali. Infak beras masih sekian puluh ton, yang lapar masih ribuan orang. Saya yang kampanyekan. Ayo bantu anak yatim, saya sendiri dijamu makan enak. Orang mau tahu kalau makanan enak itu dijamu orang? Mana orang mau tahu? Nanti orang tinggal tembak di screenshot Instastory-nya lalu dibilang makan enak-enak, bilangnya nganu anak yatim, dasar munafik, dasar pembohong, dasar pendusta. Habis. Maka saya bilang posisi kayak saya ini, ada yang mau gantikan enggak? Dengan senang hati saya kasihkan itu. Hari ini juga. Maka kalimatnya Allah bilang qad bayyana lakumul ayat. Ma makna bayyana lakumul ayat? Kami sudah jelaskan itu berulang-ulang, berayat-ayat, berjus-jus. Hampir di setiap ayat Allah kasih tahu pelajaran-pelajaran penting tentang kehidupan. Kok ya ora ceto? Itulah tadi saya bilang otaknya second like new. Bahkan tidak pernah terpakai. Otak second tapi masih disegel. Nyambung? Tarik nafas dulu. Astagfirullahaladzim. Dapat sesuatu enggak hari ini? Dapat sesuatu? Ada ayat baru? Memang kalau ke Jogja ini selalu satu ada yang baru. Di sini nih banyak ayat-ayat baru gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya, abang kakak, ayah bunda kita semuanya bisa ngambil pelajaran. Nah, insya Allah mohon doanya abang kakak sini. Mohon doa dari abang kakak, ayah bunda semuanya. Insya Allah di hari Senin ini, ya kan, kita akan meluncing BBM. Apa BBM Ayaman? Bimbingan belajar berbasis masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini Senin 9 Desember 2027. Enggak, 24. Ngetes. Ya kan? 7 Jumadil Akhir 1446 kita launching program BBM, Bimbingan Belajar Berbasis Masjid di Yogyakarta Senin 9 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi abang kakak, insya Allah di Jogja, karena banyak teman-teman yang mahasiswa, banyak yang punya ilmu, kita bikin namanya BBM, Bimbel Berbasis Masjid. Apa itu bimbel? Ya nanti bisa belajar fisika, belajar berhitung, calistung, belajar apa lagi? Kimia, belajar apa lagi? Belajar bahasa Inggris, ya kan? Janganlah malu-malukan. Hi bro, nice to meet you. Oh, apa artinya? Tumit kamu bagus, katanya. Dari awal ketemu tuh bilang nice to meet you. Oh, apa nice to meet you? Tumit kamu bagus. Do you understand? Yes, I stand under you. Do you understand? Yes, I stand under you, kata dia. Yes. Bro, where is my book? Where is my book? Iya. You borrow yesterday. Oh, lawang yesterday ready ya. Lawang yesterday ready. Iki opo? Lele. Ya, nanti kita belajar bahasa Inggris di masjid. Belajar bahasa Arab.
belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Jepang. Kita bikin bimbel berbasis masjid. Ada yang mau ikut? Ada. Nah, jadi pagi-pagi ya kan, misalnya setelah sholat subuh, masjid ini kan kosong. Nah, di situ ada bimbel, ada belajar kimia. Kakak-kakak yang kuliahnya supaya ilmunya bermanfaat, ajarkan ilmunya, belajar calistung. Dan ini insya Allah nanti akan kita copy paste di seluruh Indonesia. BBM, bimbel berbasis masjid. Oke? Ada yang mungkin ilmunya kimia, ilmu masak, ada bikin cooking class, ada bikin apa, terserah. Pokoknya bimbingan belajar. Belajar apa saja, ilmu yang baik-baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abang kakak kita mohon doanya. Mana tadi? Pakai kapur ya, pakai kapur tantangannya. Dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita launching program bimbel berbasis masjid, raih berkahnya masjid di Jogja hari ini, tapi insya Allah program ini berlaku juga untuk masjid-masjid cabang Munzalan di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa artinya BBM tadi? Bimbingan belajar berbasis masjid. Jadi belajar bahasa Inggris, belajar nice to meet you, artinya tumit kamu bagus. Flywatch, artinya jam terbang, ya kan? Boyfruit, anak buah, ya. Lu jangan follow mix, jangan ikut campur, maksudnya ya. Liver ya, hati-hati, maksudnya gitu. Liver ya. Oke. Nah, mohon doanya Bang Kakak, insya Allah kita akan duplikasi BBM ini, bimbel berbasis masjid. Matur nuwun, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Liver ya teman-teman semuanya. Liver ya. Nice to meet you. Apa artinya nice to meet you? To meet kamu bagus. Jazakumullah khairan. Aduh, nah lucu-lucu aja lah gitu nih ya. Ketawa-tawa aja ya. Bismillah, semoga kita bisa belajar terus sampai mati. Mohon doanya Bang Kakak, tolong doakan Ayaman, doakan Bunda Uum, doakan anak-anak saya, doakan keluarga saya, doakan kami semuanya, ya kan, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua dimanapun berada ya, semua cabang, semua perwakilan Munzalan, adik-adik, abang-abang, orang-orang baik, para muhsinin, ustadz-ustadz, para guru semuanya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Mas. Ibu pengurus BBM.